Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasbihi wabarakatuh. Langsung saja, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas antropologi keluarga. Oh iya, perkenalkan, nama saya Fikri Fahrudin, berasal dari kelas KPH A semester 6. Oke, dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang upacara atau adat-adat pernikahan yang ada di suku Sunda. Ada 6 tradisi atau 6 adat yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh orang Sunda di acara pernikahannya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada nenden omong atau menyimpan janji. Prosesi pernikahan adat Sunda yang pertama atau yang saya bahas pertama ini disebut dengan nenden omong atau menyimpan janji, atau istilahnya lain itu ucapan. Prosesi ini dilakukan untuk memastikan sang calon pengantin wanita belum menerima lamaran dari orang lain. Kedua orang tua dari pihak pria akan menghampiri kedua orang tua dari pihak wanita untuk menyatakan atau untuk menanyakan hal ini. Ritual ini sebenarnya sering dilakukan pada pernikahan zaman dulu, sebab pada zaman itu banyak anak yang belum tahu akan dinikahkan, padahal sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak orang tuanya. Jadi pada acara ini, nenden omong ini menyimpan janji sering terjadi di zaman dulu, karena zaman dulu itu sering terjadi istilahnya perjodohan, beda dengan zaman sekarang. Terus adat yang kedua itu ada narosan atau nyerehan, atau sering di istilah Indonesianya itu adalah lamaran, dimana prosesi lamaran ini untuk menindaklanjuti dari nenden omong yang tadi. Prosesi lamaran pun dilakukan pada prosesi pernikahan adat Sunda, di mana pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan sirih lengkap beserta uang pengikat sebagai isyarat bahwa pihak pria bersedia ikut membiayai pernikahannya. Oke, terus ada lagi yang ketiga, yaitu nyandakeun atau istilah Sundanya seserahan, atau kalau istilah Indonesianya memberikan sesuatu kepada perempuan atau kepada keluarga perempuan, di mana prosesi ini atau nyandakeun atau seserahan, pihak calon mempelai pria menyerahkan beberapa perlengkapan untuk pernikahan, untuk acara pernikahannya. Ya, dalam hal ini mempelai pria menyerahkan uang, pakaian, perabotan rumah tangga, makanan, ataupun sebagainya. Begitu pula dengan pihak calon mempelai wanita, membalas dengan seserahan yang diberikan kepada pihak laki-laki. Dan prosesi seserahan pada pernikahan adat Sunda ini biasanya dilakukan 7-1 hari sebelum hari pernikahan. Oke, terus kemudian yang keempat ada ngeyeuk seureuh, di mana prosesi ngeyeuk seureuh ini dipimpin oleh pengeyeuk. Pengeyeuk mempersilahkan kepada calon pengantin meminta izin dan doa restu dari orang tua diiringi lagu kidung oleh pengeyeuk. Calon pengantin akan disawer beras yang bermakna sebagai hidup kesejahteraan atau hidup sejahtera. Lalu dikeprah dengan sapu lidi disertai nasihat. Kain putih penutup pengeyeuk pun dibuka. Kemudian pembelahan mayang jambe dan buah pinang oleh calon mempelai pria. Prosesi ini akan diakhiri dengan menumbuk alu ke dalam lumbang sebanyak 3 kali oleh mempelai pria, dengan mengharapkan bahwa keluarga mereka atau pasangan dari calon pria dan wanita itu langgeng dan hidup sejahtera. Oke, kemudian tradisi yang kelima itu ada membuat lungkun, di mana membuat lungkun ini
bermakna ngeyeuk seureuh biasa dilakukan sehari sebelum acara pernikahan. Prosesi membuat lungkun ini hanya boleh dihadiri oleh orang tua kedua calon mempelai dan keluarga dekat saja. Jadi ini bersifat pribadi atau privasi. Kedua mempelai dihadapkan 2 lembar sirih bertangkai yang kemudian digulung menjadi satu memanjang. Setelah itu diikat dengan benang kanteh, lalu diikuti kedua orang tua dan tamu undangannya. Prosesi pernikahan adat Sunda ini memiliki makna agar kelak jika mendapatkan rezeki yang berlebihan bisa dibagi kepada sanak saudaranya. Nah, bisa dikatakan bahwa prosesi ini agar mereka mempunyai hati yang dermawan gitu. Ketika mendapatkan rezeki yang berlebihan bisa berbagi kepada sanak saudaranya. Ya, itu mau dari pihak keluarga laki-lakinya ataupun pihak dari keluarga perempuannya. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, acara atau tradisi yang terakhir dari adat Sunda yaitu berebut uang. Tata cara profesi pernikahan adat Sunda yang satu ini dilaksanakan di bawah tikar sambil disawer. Maknanya berlomba-lomba dalam mencari rezeki dan disayang keluarga. Oke, paling itu mengenai adat atau acara-acara yang ada di pernikahan suku Sunda. Ada 6 tradisi yang saya bahas. Yang pertama ada neundeun omong atau menyimpan janji. Yang kedua ada narosan atau nyereuhan atau istilah bahasa Indonesianya itu lamaran. Yang ketiga ada nyandakeun atau seserahan. Dan yang keempat ada ngeyeuk seureuh. Yang kelima ada membuat lungkun dan yang keenam ada berebut uang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.